Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di video kali ini sahabat, kita bahas lagi si Adin Iwan PSSI dengan Gus Soneo. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa saya semalam sempat menelpon Adin Iwan PSSI 8 kali lewat via WhatsApp. Namun tidak berani dia angkat. Semakin panik dia, semakin takut, semakin ketar-ketir di belakang layar. Kemudian saya SMS dia, saya chat lewat via WhatsApp juga. Namun dibaca saja, tidak dibalas. Saya baru tahu teman-teman, ternyata nyali dia seperti itu. Ya, kalau kita melihat dia koar-koar di YouTube, dia bacot-bacot di YouTube, itu garang sekali, itu sakral sekali, itu sangat luar biasa sekali. Namun ketika di balik layar kita telepon, ciut nyalinya. Saya menelpon dia, ingin menanyakan tentang apa yang dia katakan terhadap Gus Soneo, tentang statement-statement dia buat terhadap Gus Soneo. Saya ingin menanyakan tentang hal itu, saya telepon dia. Ya, namun tidak diangkat teman-teman. WA saya tidak dibalas. Setelah saya menelpon dia, langsung dia buat video live di YouTube dia, judulnya Utusan Gus Soneo. Coba teman-teman cek di video dia semalam, yang judulnya tentang Utusan Gus Soneo. Saya bukan membenci dia. Saya membahas dia bukan berarti saya ada unsur kebencian terhadap dia, tidak. Saya tidak membenci dia. Justru saya mau mengingatkan dia supaya tidak salah dalam melangkah, supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Jadi buat Adin Iwan PSSI, lebih baik kamu mundur dari sekarang. Sebelum kamu keciduk, sebelum kamu menyesal, mundur dari sekarang. Nggak usah jadi petantang petenteng, nggak usah fitnah sana fitnah sini, ya, nggak usah seperti itu. Saya sendiri sudah tahu bagaimana karaktermu. Semua videomu sudah saya pelajari, ya, banyak sekali bohong-bohongan, alur cerita sedikit. Ya, bohongnya luar biasa. Mungkin teman-teman sudah banyak juga yang tahu tentang dirimu. Ya, bagaimana karaktermu. Gitu. Saya tidak membencimu. Ya, kalau mau mengkritik orang silahkan, tapi lakukan dengan cara yang benar. Jangan memfitnah, menebar berita bohong. Ya, jangan seperti itu. Yang jauh sekali dari nilai kebenaran dan fakta. Dipahamilah teman-teman ya. Dan yang paling parahnya lagi teman-teman, saya melihat salah satu video dari si Adin ini 1 tahun yang lalu, ya, dimana video tersebut saat dia berseteru dengan TIJ, saat dia membalas video tentang TIJ, dia semakin panik dan saking takut, saking ketar-ketir, sehingga dia di depan layar salah dalam berkata-kata, ya, sehingga kata-kata dia tersebut terarah kepada penistaan. Seperti apa yang dia katakan? Mari kita simak video ini. Ketika kamu punya keilmuan, ketika kamu punya mata batin, di sini saya jelaskan dengan kamu, saya punya mata-mata. Siapa mata-mata saya TIJ? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mata-mata saya TIJ? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mata-mata saya TIJ? Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jelas sekali apa yang dia katakan itu terarah kepada penistaan. Seharusnya dia minta maaf setelah membuat kata-kata seperti itu. Ya, belajar lagi ilmu agama lebih dalam lagi supaya kita tidak menimbulkan atau terjadi pelencengan terhadap akidah. Jangan seperti itu. Kalau Samsudin beda lagi junjungan dia, Gus Samsudin Jadab. Kalau Gus Samsudin Jadab itu memfitnah kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beberapa bulan yang lalu saat Gus Samsudin Jadab viral, Gus Samsudin pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih memiliki kesalahan, kata dia. Setahu saya, menurut ilmu agama kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, tidak memiliki kesalahan, bersih dari kesalahan, karena beliau adalah maksum. Memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Tuh, dengar. Maksum, tidak pernah bersalah. Tidak seperti yang dikatakan oleh si Samsudin. Itu parah sekali teman-teman, itu pelencengan terhadap akidah. Seharusnya kita telah mengeluarkan kata-kata seperti itu, kita minta maaf, buat video permintaan maaf. Jadilah pribadi kita lebih baik lagi dan bertanggung jawab. Kita sebagai manusia saling harus mengingatkan satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Gitu. Jadi buat saudara-saudaraku, mari kita suarakan kebenaran, kita hancurkan kemungkaran, kezaliman yang ada di hadapan kita. Kalau kita tidak bisa menghancurkan kezaliman dan kemungkaran, menggunakan kedua tangan, setidaknya kita gunakan mulut untuk mencegah halau pembodohan yang dibalut dengan agama, penipuan, pengobatan-pengobatan yang dilakukan dengan trik. Kita serang mereka. Buat channel YouTube kalian teman-teman, serang para doboler ini. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, dikarenakan kebenaran itu tidak ada versinya. Kebenaran itu akan selalu menang dalam melawan kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa. Mari kita bersatu teman-teman. Saatnya kita maju, saatnya kita bangkit. Kita adalah sebagai bangsa yang merdeka. Ya, kita isi kemerdekaan tersebut. Dikarenakan untuk menipu teman-teman di dalam dunia mistis ini sangat gampang sekali, karena gaib. Banyak orang-orang awam yang memang tidak paham tentang hal ini, ya, tentang hal gaib. Apalagi dalam penggandaan uang. Seringkali masyarakat kita tertipu itu dalam penggandaan uang. Mereka sering mengiming-iming uang banyak. Padahal penggandaan uang itu trik, modus tipu-tipu. Coba kalian cek video penggandaan uang, pasti ada titik temunya, ada celahnya. Ya, ditutupi dengan kain lah, dengan kotak lah sebagainya. Itu trik ya untuk penipuan. Saya sudah pernah menantang seluruh praktisi yang ada di bumi Nusantara ini yang bisa menggandakan uang dengan benar-benar, tanpa trik, tanpa rekayasa, dengan real, bukan bohong-bohongan. Kalau mereka bisa melakukan penggandaan uang dengan yang benar-benar, dengan tanpa tipu-tipu, tanpa trik, berapapun uang yang mereka gandakan, jumlahnya saya yang akan membayar kalau memang bisa. Tapi nggak ada teman-teman. Saya tahu tentang hal itu, bagaimana permainan para dukun-dukun ini. Ya, saya tahu. Sudah lama sekali saya pantau pergerakan mereka. Yang paling parahnya lagi teman-teman, ketika ada orang kecelakaan, ketika ada orang musibah, para doboler ini, dukun-dukun sakti yang sering muncul di YouTube, mereka sibuk mewawancarai korin, sibuk menarik korin, Itu parah sekali ya. Makanya saudaraku, berhati-hati atas tayangan-tayangan yang ada di YouTube, dikarenakan itu belum tentu kebenarannya. Kita juga perlu memproteksi diri, menjaga keluarga, sahabat, supaya tidak tertipu dengan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Jadi kita kembali ke pembahasan kita tentang si Adin ini. Saya berkesimpulan bahwa saya lihat si Adin ini itu memang seperti apa yang dikatakan oleh Gus Soneo, sedikit mengalami kejiwaan ya. Kalau Gus Soneo tidak akan menanggapi video dia lagi, dikarenakan menurut Gus Soneo sendiri dia orang sinting. Gus Soneo pernah mengatakan seperti itu di dalam videonya. Coba teman-teman cek di video saya yang kemarin saya unggah, saya upload ya, tentang tanggapan Gus Soneo terhadap si Adin ini. Saya tidak membenci si Adin teman-teman, saya mau mengingatkan dia ya. Jadi seperti itu teman-teman, paham ya? Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon diralat, mohon dimaklumi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam akal waras.